Negosiasi. Langkah-langkah sukses dalam negosiasi. 1. Memahami pentingnya negosiasi. 2. Persyaratan menjadi negosiator. 3. Mencari, membuka, dan menjual gagasan. 4. Berani tampil beda. 5. Perundingan yang sukses. 6. Menjadi pendengar yang baik. 7. Menutup negosiasi. 8. Solusi ketika deadlock. Langkah 1. Memahami pentingnya negosiasi. A. Pengertian negosiasi. B. Tujuan negosiasi. C. Prinsip negosiasi. D. Partner dalam negosiasi. E. Hubungan dalam negosiasi. A. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah mengidentifikasi dan memotivasi kedua pihak serta berusaha untuk mencapai kesepakatan saling menguntungkan. Proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. B. Tujuan negosiasi. Menjual produk atau gagasan, mempelajari tawaran klien atau seseorang, menawari suatu solusi permasalahan, menyelesaikan suatu permasalahan, membuat kesepakatan, membangun hubungan jangka panjang untuk mendapatkan keuntungan, mengurangi perbedaan. T. Prinsip negosiasi. 1. Transparansi. Bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan. 2. Akuntabilitas. Pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Keadilan. Suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. 4. Saling menghargai dan menghormati. Sikap toleransi sesama umat manusia sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar hak asasi manusia lainnya. D. Partner dalam negosiasi. 1. Perusahaan. Apa yang dikeluhkan, kapasitas dalam perusahaan, fakta tentang hal-hal yang berkaitan dengan keluhan, berpikir positif, harmonisasi kerja, menjalin hubungan baik dengan rekan kerja. 2. Klien, pemasok atau penyalur. Kualitas, tingkat baik buruknya atau taraf, derajat sesuatu. Kuantitas, hal yang bisa dihitung secara baik dengan bentuk tolak ukur dan jaga jumlah. Kontinuitas, pengembangan yang berlangsung secara bertahap dan terus-menerus dari seseorang dalam kandungan hingga mencapai kematangan. Loyalitas, tingkat baik buruknya atau taraf, derajat sesuatu. Profesional, mahir dalam bidangnya, memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mendasari perbuatan. E. Hubungan komunikasi dan negosiasi. Komunikasi merupakan sarana yang akan digunakan dalam bernegosiasi dengan orang lain. Komunikasi yang baik membawa kesuksesan sebagai negosiator. Komunikasi yang buruk dapat mengakibatkan tawaran tidak mencapai goal atau sasaran. Langkah 2. Persyaratan menjadi negosiator. A. Pantang menyerah. B. Berpenampilan istimewa. C. Komunikatif. D. Cerdas dan berwawasan. E. Memiliki selera humor. F. Bersikap positif. G. Perhatian. H. Sabar. I. Jujur. J. Inisiatif. K. Pengetahuan memadai. Langkah 3. Mencari, membuka, dan menjual gagasan. A. Ku tahu apa yang ku mau. B. Kenali diri sendiri. C. Mengenali kawan atau mitra Anda. D. Memperkirakan tujuan lawan. E. Memperkirakan strategi klien. F. Mengorganisir pokok pembicaraan. G. Meminta bantuan dari pihak lain. H. Menganalisis posisi komparatif. I. Pemilihan waktu. J. Penggunaan alat bantu visual. Langkah 4. Berani tampil beda. Ungkapan dari Alex Morrison. Pertama-tama, Anda harus memahami dengan jelas apa yang ada dalam pikiran Anda sebelum Anda memutuskan untuk melakukannya. Lanjutan langkah 4. Berani tampil beda. Pada langkah ini dibahas tentang bagaimana memulai bernegosiasi. A. Sambutan yang sempurna dan memikat. B. Sampaikan materi yang jelas. C. Mengetahui apa yang diinginkan klien. D. Memberi balasan. E. Meminta suatu kepada pihak yang menawarkan. F. Spesifik, memilih fokus tertentu. G. Menunjukkan manfaat tawaran Anda. H. Atasi keberatan klien. I. Ucapan terima kasih pada klien. Langkah 5. Perundingan yang sukses. Ungkapan dari Joan Amat. Apa yang saya kerjakan adalah mempersiapkan diri saya sampai saya tahu saya bisa mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Lanjutan langkah 5. Untuk mencapai perundingan yang sukses, perlu melaksanakan tindakan sebagai berikut. A. Persiapkan diri Anda. B. Mencari strategi winning solution. C. Membidang kepercayaan pribadi dan integritas. D. Mengetahui otoritas klien. E. Mengetahui hasil yang diinginkan. F. Prioritaskan kebutuhan. G. Jangan takut mengambil jeda waktu istirahat. H. Keberatan dari klien. I. Imbalan. J. Jaga martabat. K. Tetapkan kesepakatan. L. Pantau kesepakatan. Langkah
Langkah 6, menjadi pendengar yang baik. Untuk menjadi pendengar yang baik, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Dengarkan secara serius. 2. Perhatikan bahasa tubuh. 3. Gunakan peran kontak mata. 4. Dengarkan dengan pikiran terbuka. 5. Nilai isinya, jangan cara penyampaiannya. 6. Catat butir-butir yang penting. 7. Jangan memotong pembicaraan. 8. Jangan membuat gerakan-gerakan kurang tepat. Langkah 7. Menutup negosiasi. Buat jadwal negosiasi atau pertemuan selanjutnya. Ungkapan yang dapat mewakili suatu keputusan dan kesepakatan bersama. Mengakhiri negosiasi tidak selalu berasal dari negosiator, tetapi dapat berasal dari klien. Bertemu kembali. Jangan berpikir untuk memaksa penyelesaian negosiasi terlalu cepat. Langkah 8. Solusi ketika deadlock. Memahami faktor kesuksesan secara komprehensif dalam bernegosiasi, memahami faktor kegagalan dalam bernegosiasi, memahami tahapan mengatasi deadlock. Lanjutan langkah 8, tahap mengatasi deadlock. Matikan permasalahan yang ada sebelum muncul keberatan, dengarkan keberatan klien, memuji keberatan klien, melemparkan keberatan kepada klien, tetap tenang, menangkan kesepakatan, menjawab keberatan, meminta usulan untuk solusi permasalahan. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Raffi Jafar Maulana. Gue sebagai Direktur PT Roti Sejahtera. Nama gue Rizky Adiansah. Di sini gue sebagai manajer pemasaran. Halo, perkenalkan nama gue Ahmad Junaidi. Gue di sini berperan sebagai staff planner dari PT Roti Sejahtera. Ya, nama gue Amri Alfiansyah. Gue sebagai resepsionis. Halo, gue Muhammad Editia, di sini sebagai OB. Hai, saya Rizkia Fadris Naimi sebagai Direktur Utama PT Indo April. Saya Rizka Suci Amanda sebagai Sekretaris dari PT Indo April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf saya terlambat datang karena saya ada urusan yang harus diselesaikan di rumah. Oke, terima kasih yang udah hadir di meeting hari ini. Kita akan membahas tentang pengembangan perusahaan kita. Untuk para manajer, silakan laporan bulan lalu. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Direktur. Untuk laporan penjualan bulan Agustus lalu, produk kita mengalami kenaikan yang signifikan. Bagus, berapa persen kenaikannya kalau boleh tahu? 70% Pak, menyentuh angka tertinggi yang dari target kita yang semula hanya 55%. Bukan hanya itu, karena penjualan produk kita yang meningkat, maka reseller juga meminta pesanan lebih karena tingginya permintaan. Baik, terima kasih laporannya Kepala Manajer. Jadi bisa disimpulkan
penjualan kita ini sedang ada di peminatan tingkat tinggi. Benar Pak. Lalu ada beberapa rencana pengembangan bisnis yang akan disampaikan oleh bagian planner Pak. Baik, langsung saja ke bagian planner. Apa rencana untuk pengembangan perusahaan kita? Waktu silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Direktur. Saya dari bagian planner akan menyampaikan rencana terkait pengembangan produk roti di perusahaan kita, Pak. Lalu rencana apakah itu? Begini Pak, setelah saya melihat peningkatan yang terjadi pada bulan Agustus lalu, kami dengan manajer pemasaran memiliki rencana untuk membuat rancangan kerjasama dengan pihak yang memiliki peluang bisnis yang menjanjikan untuk perusahaan kita, Pak. Lalu pihak mana yang mau diajak kerjasama? Bisa dijelaskan lebih detail? Profit yang kita dapatkan sekiranya kita kerjasama dengan perusahaan tersebut. Pihak yang akan kita ajak kerjasama yaitu PT Indo April, Pak. PT Indo April sendiri memiliki reputasi yang baik di kalangan masyarakat dan sudah banyak membuka cabang toko di mana-mana. Tentunya dengan begitu, harga produk bisa kita naikkan. Efeknya, presentasi profit yang akan kita dapatkan bisa menyentuh angka sebesar 80%, Pak. Baik, terima kasih atas pemaparannya, bagian planner. Saya sebenarnya sudah bisa melihat peluang ke depannya. Baik, sebelum saya tambahkan, apakah ada yang ditambahkan oleh kepala manajer? Ada Pak. Kedepannya untuk meningkatkan kualitas produk roti, kita berencana akan menambahkan varian rasa. Varian rasa terbaru seperti rasa kelapa, nanas, dan mocha. Sebenarnya rencana yang bagus, karena perusahaan kita hanya mengeluarkan 3 varian rasa, strawberry, coklat, blueberry. Benar sekali Pak. Baik, ada pertanyaan lain? Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menambahkan sedikit terkait tentang harga yang kita sepakati dengan perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, perusahaan kita ini menjual per piece itu per roti 8.000 dan per boxnya itu berisi 15 pieces. Berarti setiap per boxnya kita mendapat keuntungan 120.000 per boxnya. Jika kita ingin menjual produk kita ke pihak PT tersebut, kita akan menaikkan harganya menjadi 130.000 per boxnya sampai 140.000 per boxnya. Ini merupakan harga yang kita patok jika nanti kerjasamanya sudah mulai berjalan. Oke, itu saya mungkin saya tambahkan. Untuk bagian planner, silakan siapkan proposal dan hubungi pihak PT tersebut untuk kesepakatan selanjutnya. Dan jangan lupa bicarakan harga yang kita sepakati tadi. Oke, saya cukupkan meeting hari ini. Sampai ketemu di meeting berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mas, saya mau bertemu dengan direktur utama perusahaan ini. Sebelumnya sudah buat janji belum? Sudah. Sudah. Masnya dari mana? Saya dari rumah, Mas. Aduh, bukan begitu. Maksud saya, Masnya itu dari perusahaan mana dan bagian staf apa? Saya dari perusahaan PT Roti Sejahtera, bagian planner. Oke, baik. Saya akan coba hubungi ke direktur dulu ya. Silakan. Halo? Halo Bu, saya dari bagian resepsionis. Ya, ada perlu apa ya? Di sini ada yang mau bertemu dengan Ibu, katanya sudah buat janji. Sudah buat janji? Dari perusahaan mana ya? PT Roti Sejahtera, Bu. Sebentar, saya cek dulu. Baik, Bu. Oh iya benar, hari ini saya ada jadwal bertemu. Langsung arahkan ke ruang meeting ya. Terima kasih. Baik, Bu. Ini saya sudah menghubungi ke direktur. Katanya langsung saja ke ruangan meeting. Untuk ruangan meetingnya ada di lantai 2 ya, Pak. Saya pamit ya. Ya. Makasih, Mas. Ya, Mas. Sama-sama.
Mas. 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 Iya mas, ada yang bisa saya bantu? Saya mau nyari ruangan meeting. Saya dari tadi udah ke sana. Ruangan meetingnya di sebelah mana ya? Oh, ini nih mas ruangannya. Oh, ini ruangannya. Iya. Saya dari tadi nyari-nyari ke sana kagak ada. Ngapain nyari ke sana mas? Ya kan saya nyari aja udah. Ini ruangannya. Nih ngomong-ngomong tadi saya panggilin, Mas saya kenapa nggak ini sih denger? Gini, dengerin musik. Oh, denger musik apaan sih? Sampai kayak gitu? Kagak ada musiknya. Udah gini doang. Tadi berarti tadi saya manggil-manggil Mas kagak ini, Mas kagak nyaut. Enggak. Ngapain nyaut? Biar nggak dikerjain mas. Males saya dikerjain mulu. Ya udah. Ya udah Mas, saya masuk ruang ini ya meetingnya. Silakan. Buka. Permisi Bu, saya staff planner dari PT Roti Sejahtera. Oh iya, silakan masuk. Terima kasih Bu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizkia, selaku Direktur Utama PT Indo April. Ini sekretaris saya, Ibu Rizka. Langsung saja kita mulai diskusinya bagaimana? Baik Bu, langsung saya dimulai. Baik, jadi saya sudah menerima proposal kerjasama yang akan dilakukan oleh PT Roti Sejahtera kepada perusahaan kami. Saya juga sudah mengecek profil perusahaan Anda dan hasilnya perusahaan Anda memiliki tingkat peminat yang tinggi ya untuk sebuah perusahaan supplier roti. Benar Bu. Perusahaan kami tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan Anda sebagai partner bisnis roti kami. Dan untuk selanjutnya, saya akan mempersilahkan sekretaris saya untuk menyampaikan beberapa persyaratan terkait kerjasama ini. Silakan Bu Rizka. Langsung saja, jadi setelah kami menerima proposal dari perusahaan Anda, kami melihat adanya tawaran kerjasama terkait produk yang akan dijual atas nama Indo April. Kami akan mengajukan beberapa persyaratan terkait kerjasama ini, di antaranya pembagian profit dan varian rasa roti yang mengikuti selera konsumen. Pihak kami mengajukan pembagian profit sebesar 15%, dan untuk masalah varian rasa, kami akan banyak mengambil varian rasa coklat untuk masing-masing cabang toko kami. Mohon maaf untuk sebelumnya, pembagian profit dan varian rasa apa bisa didiskusikan lagi? Baik, pertama mengenai varian rasa. Di Indo April sendiri, kami menjual berbagai macam barang kebutuhan pokok sehari-hari, dan tentu saja produk makanan roti juga tersedia. Kami melakukan riset di toko kami, dan hasilnya untuk makanan roti yang paling banyak terjual adalah varian coklat. Baik, saya paham kenapa banyak yang mengambil varian rasa coklat. Tapi apakah tidak mau mengambil rasa stroberi dan blueberry? Karena produk kami memiliki rasa yang enak dan gurih, berbeda dengan merek produk lain. Untuk membuktikannya, bulan lalu penjualan roti kami memiliki tingkat penjualan tertinggi. Dan varian rasa yang banyak terjual yaitu rasa stroberi dan blueberry. Tetapi bukan berarti varian rasa coklat tidak enak. Tetap terjual banyak. Namun, memang tiap reseller toko memiliki selera konsumen yang berbeda-beda. Apakah saya boleh lihat contoh sampel roti yang Anda bawa? Oh, boleh Bu. Baik, saya terima tawaran Anda. Kita akan uji coba memasukkan rasa stroberi dan blueberry untuk 1 bulan. Jika tidak cocok, maka perusahaan kami akan mengambil rasa coklat saja. Baik Bu. Dan untuk menambahkan lagi, perusahaan kami kedepannya akan menambah varian rasa, yaitu kelapa, nanas, dan mocha Bu. Tapi baru sekedar rencana. Baiklah, kita lihat ke depannya saja ya. Apakah penjualan perusahaan kami memerlukan varian rasa baru atau tidak? Silakan dilanjut kembali kepada sekretaris saya untuk pembagian profitnya.
Untuk kedua, masalah pembagian profit. Di sini tertulis harga roti yaitu Rp8.000 per pieces dan per boxnya berisi 15 pieces. Jadi, harga roti Anda per boxnya Rp120.000, apakah benar? Benar, Bu. Baik, jadi jika produk sudah masuk ke cabang toko-toko kami akan mengganti label kemasan dengan nama perusahaan kami yaitu Indo April yang bertujuan sebagai produk official toko kami. Lalu untuk harga yang akan dijual di Indo April berapa, Bu? Kami akan memberikan harga sebesar Rp12.000 per piecesnya. Itu sudah termasuk kemasan yang berlabel nama toko kami dan pengambilan profit sebesar 15%. Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Untuk harga yang akan dijual dan pembagian profit apa tidak bisa diturunkan, Bu? Karena menurut saya, kenaikan dan pembagian profit tidak sesuai dengan apa yang perusahaan kami harapkan. Bagaimana, Bu? Kita turunkan berapa? Maaf, sepertinya tidak bisa karena pembuatan kemasan label saja sudah memakan biaya. Baik, Bu, akan saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya, sepertinya untuk diturunkan tidak mungkin karena biaya label saja sudah memakan biaya lebih. Baik, saya punya usul. Bagaimana jika tidak menggunakan label Indo April, tetapi menggunakan label dari perusahaan kami? Tetapi nanti produk Anda tidak memiliki label resmi Indo April, apakah tidak apa-apa? Tidak menjadi masalah untuk perusahaan kami. Baik, kalau begitu, berapa harga yang ingin Anda patok? Harga jual 10.000 dengan 10% pembagian profit ke pihak Anda. Untuk harga saya setuju, tapi pembagian 10% maaf saya rasa tidak bisa. Karena keuntungan yang kami dapatkan sangatlah kecil. Baik, bagaimana kalau 12%? Sepertinya untuk 12% kita masih mendapat keuntungan, Bu. Baik, saya setuju. Untuk sekretaris, silakan membuat surat MOU dan dikirimkan ke saya untuk saya tanda tangani. Baik, Bu. Baik. Apakah dari pihak Anda akan menambahkan lagi? Tidak, Bu, saya rasa sudah jelas. Baik, saya cukupkan untuk diskusi hari ini. Semoga kerjasama antara PT Roti Sejahtera dengan PT Indo April dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih dan selamat siang.